Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita akan presentasikan mengenai international marketing dari buku Elena Koska dan kami dari kelompok 2 yaitu Bapak Hafiz Kamil, Ida Merdiana, dan Bapak Yuda Dana Kusuma. Untuk memulai materi mengenai international marketing. Untuk pertama kita akan mengetahui yaitu pengertian pemasaran. Untuk pengertian pemasaran itu sendiri merupakan bagian dari tugas dari perusahaan yang beroperasional di lingkungan pasar untuk menawarkan produk berupa barang atau jasa tanpa mempertimbangkan batasan wilayah penjualannya. Dari batasan wilayah ini ada 3, yaitu ada pemasaran dalam negeri, pemasaran internasional, dan pemasaran global. Untuk pemasaran dalam negeri itu sendiri adalah melibatkan pengelolaan variabel yang dapat dikendalikan seperti atribut produk jasa, harga, distribusi, dan periklanan dalam lingkungan eksternal yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan yang terdiri dari berbagai struktur, ekonomi, dan keuangan, infrastruktur politik dan hukum, pesaing, lingkungan sosial budaya, dan dalam batasan-batasan negara tertentu. Dan yang kedua yaitu pemasaran internasional. Untuk pemasaran internasional sendiri yaitu melibatkan operasi di sejumlah pasar luar negeri yang selain variabel yang tidak dapat dikendalikan, yaitu faktor-faktor yang dapat dikendalikan berupa bentuk struktur biaya dan harga, peluang untuk periklanan, infrastruktur distributif. Berbeda secara signifikan antara satu pasar dan pasar lainnya. Perbedaan semacam ini kemudian menimbulkan kompleksitas pemasaran internasional. Dan yang terakhir yaitu pemasaran global. Untuk pemasaran global ini, manajemen dalam operasi internasional yang lebih besar dan kompleks, di mana sebuah perusahaan mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan seluruh rangkaian program pemasaran di dalam upaya global yang besar. Tujuan utamanya yaitu perusahaan di sini adalah untuk mencapai tingkat sinergi dalam keseluruhan operasi, sehingga organisasi secara keseluruhan akan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Dengan memanfaatkan perbedaan nilai tukar, pajak, tingkat tenaga kerja, tingkat keterampilan, dan peluang pasar. Dan untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Yuda. Silakan Mas Yuda. Ya, baik, terima kasih Mbak Dina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran internasional tersaji sesuai dengan tingkat keterlibatan perusahaan di pasar internasional. Oleh sebab itu, pemasaran internasional dapat berupa sebagai berikut. Boleh, selanjutnya? Ya. Yang pertama adalah ekspor pemasaran. Ketika perusahaan memasarkan barang dan jasanya melintasi batas-batas nasional atau politik suatu negara. Selanjutnya. Ya, yang kedua adalah pemasaran multinasional, di mana suatu organisasi atau perusahaan melakukan kegiatan atau operasi di lebih dari satu negara dengan adanya pengaruh atau pengendalian kegiatan pemasaran dari luar negara, di mana barang atau jasa tersebut sebenarnya akan dijual. Pemasaran multinasional atau multidomestik sering digunakan pada pasar yang dianggap independen dan merupakan pusat keuntungan tersendiri. Selanjutnya, ya. Dan yang ketiga adalah pemasaran global, di mana seluruh organisasi berfokus pada pemilihan yang eksploitasi peluang pemasaran global dan mengumpulkan sumber daya di seluruh dunia dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif global. Pemasaran global menekankan pada beberapa hal, yaitu upaya standarisasi, koordinasi antar pasar, dan integrasi global. Ya. Lalu, apa itu pemasaran internasional? Selanjutnya. Pemasaran internasional adalah penerapan orientasi pemasaran dan kemampuan pemasaran pada bisnis internasional. Kemampuan pemasaran internasional mendukung perusahaan dalam mencari pasar yang sesuai, dalam membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif di sana, dan dalam mengelola hubungan dengan semua pemangku kepentingan penting yang tergabung dalam pasar tersebut. Pemasaran internasional jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pemasaran domestik, karena seorang pemasar mendapati 2 atau lebih variabel yang tidak dapat dikendalikan dari berbagai negara yang berasal dari sistem budaya, hukum, politik, dan moneter yang berbeda.
Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Hafiz. Ya, Pak baik, Hafiz. terima kasih Mas Yuda. Saya akan melanjutkan tentang pemasaran internasional ya, lalu di potensi keuntungan dan kerugian pemasaran internasional. Yang pertama itu keuntungannya, peluang untuk menciptakan skala ekonomi, lalu peluang untuk berkembang jika perdagangan dalam negeri terbatas. Lalu keuntungannya peluang untuk menghindari persaingan yang ketat di dalam negeri. Lalu bersaing dengan persaingan internasional, menciptakan citra merek internasional atau memberikan pelayanan internasional kepada klien multinasional. Keuntungannya peluang untuk membuang saham dalam jumlah besar. Lalu peluang untuk meningkatkan keuntungan dengan menggunakan kelebihan kapasitas. Lalu peluang untuk memperpanjang siklus hidup produk jika ini berbeda dengan di negara dalam negeri. Lalu mendapatkan manfaat dari biaya yang lebih rendah, khususnya upah dan peraturan yang lebih bebas. Lalu diversifikasi geografis, mengurangi risiko spesifik negara. Lalu apa kerugian daripada pemasaran internasional? Yang pertama biaya, itu biaya penyesuaian bauran pemasaran, risiko ketidakstabilan pemerintah. Lalu ada risiko ketidakstabilan mata uang. Lalu ada persyaratan masuk yang sulit, standar undang-undang dan peraturan yang berbeda-beda dalam setiap negara. Lalu ada kesulitan memahami bahasa lokal, budaya, adat istiadat, nilai dan norma. Lalu kesulitan memasuki lokal saluran distribusi. Selanjutnya. Nah, tantangan dalam pemasaran internasional, salah satu tantangan terbesar bagi pemasar global adalah memahami kapan kita bisa memanfaatkan kebutuhan dan perilaku serupa. Dan penting untuk beradaptasi dengan kondisi pembeli yang berbeda. Selain itu, semakin banyak pembeli yang menelusuri produk di seluruh dunia. Hal ini mengintensifkan persaingan dan mengharuskan pasar global memahami pasar mereka dan memenuhi kebutuhan pembeli mereka. Hal ini dapat diantisipasi dengan melakukan standarisasi dan adaptasi. Lalu selanjutnya, simpulan ya. Nah, jadi dalam buku International Marketing atau Pemasaran Internasional karya Elena Horsky ini, kita belajar memahami pengertian pemasaran, dunia pemasaran gitu ya. Jadi kalau dibahas tentang pemasaran, nanti ada pemasaran dalam negeri, pemasaran internasional, dan pemasaran global. Nah, nanti buku ini juga menjelaskan bagaimana menjelaskan pemasaran internasional tersebut, lalu apa keuntungan dan kerugian jika kita melakukan pemasaran internasional. Dan mungkin nanti juga seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa tantangan-tantangan ketika kita melakukan pemasaran di dunia internasional. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi dari kelompok 2 mengenai marketing internasional. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti kita lanjut lagi di forum diskusi bersama dengan Ibu dosen kami, yaitu Ibu Popi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.